Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin kafa'ilihi wa qala aidan sab'atu nafarin yudilluhumullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluhu imamun adilun. Alhamdulillah wa syukrillah, sahabat channel Rahmatul Ummah, sampai saat ini kita masih diberikan hidayah untuk tetap menyempatkan waktu mengisi rohani kita dengan ilmu agama. Sabda Rasulullah SAW, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap orang yang lihai berbicara, mengerti tentang ilmu keduniaan, tapi sangat bodoh dengan ilmu agama. Dan ingatlah, salah satu orang yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selamat di akhirat, yaitu orang yang mengerti dalam masalah ilmu agama. Itu salah satunya jadi patokan selamatnya seseorang, bahagia dunia dan akhirat. Maka carilah ilmu agama, lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dimuliakan Allah, di bagian pertama telah saya bahas kemarin tentang persyaratan imam. Persyaratan imam itu diantaranya ada az-zukuroh, yaitu laki-laki. Kalau imam laki-laki, makmumnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Lain halnya kalau si imam perempuan, berarti makmumnya pun harus sejenis, harus perempuan juga. Tidak boleh seorang imamnya perempuan sedangkan makmumnya laki-laki, walaupun suami istri. Si istrinya jadi imam, si suaminya jadi makmum. Tidak sah. Karena apa? Tidak memenuhi persyaratan imam. Selanjutnya, bahasan kali ini adalah imam yang makruh untuk kita makmumi. Sabda ulama, tukrohu imamatul fasik illa idza kana limislihi bittifaqil hanafiyah wa syafi'iyah. Dimakruhkan, berarti ini yang dinamakan makruh, sesuatu yang dilaksanakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan ini menimbulkan pahala. Nah, makruh kita bermakmum kepada si imam al-fasik, yaitu imam yang fasik. Yang dimaksud dengan fasik itu apa? Orang yang masih terbiasa, belum meninggalkan dosa-dosa. Suka judi, sabung ayam, dan ekonominya jelek. Jadi ketika ada di masjid ataupun di musola, makmumnya itu orang-orang soleh, sedangkan si imamnya itu kebetulan suka judi, juga ekonominya misalkan Masya Allah jorok-jorok. Seperti jorok bagaimana? Suka misalkan jual beli motor bahro. Itu hukumnya kita apabila kita bermakmum kepada imam yang fasik, yang masih membiasakan dan belum bertobat dari dosa-dosanya, itu hukumnya makruh, bukan tidak sah. Illa limislihi, kecuali tidak makruh. Makmumnya fasik, imamnya fasik, tidak makruh. Itu yang dimaksud tafsiran illa limislihi. Adapun makmumnya orang soleh, si imamnya fasik, adalah makruh hukumnya. Itu kesepakatan madhab Imam Hanafi dan madhab Imam Syafi'i. Yang kedua, imamatul mubtadi wa tukrohu imamatul mubtadi. Makruh hukumnya kita bermakmum kepada
imam yang ahli bid'ah. Yang dimaksud dengan ahli bid'ah di sini ya sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Itu cuma makruh. Beda lagi kalau bid'ahnya bid'ah yang menimbulkan kekufuran. Idza kanat bid'atuhu goiro mukafiratin. Apabila si imam tersebut selalu melaksanakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Misalkan zaman Nabi tidak ada pengeras suara, tidak ada HP misalkan, kita boleh bermakmum kepada orang tersebut, diperbolehkan. Beda lagi misalkan si imamnya itu ahli bid'ah, bid'ahnya tersebut ini bisa menimbulkan kekufuran. Seperti halnya bagaimana? Ada orang muslim tapi menurut ajaran agama itu tidak muslim. Seperti ahli bid'ah Ahmadiyah Qodiani. Itu ahli bid'ah fil mu'taqadat, bid'ah yang dilarang dan menimbulkan kekufuran. Ahmadiyah Qodiani itu mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Itu adalah hukumnya kufur. Karena apa? Menentang isi ajaran kitab suci Al-Quran. Hati-hati, seorang ahlus sunnah wa jamaah ya, bermakmum kepada imam Ahmadiyah Qodiani, yang mana Ahmadiyah Qodiani itu adalah ahli bid'ah fil mu'taqadat, bid'ah dalam masalah itikad, yang beda ajarannya dengan kitab suci Al-Quran. Ada lagi misalkan ahli bid'ah itu orang bid'ahnya yang menimbulkan kekufuran, seperti kaum Syiah. Siapa itu kaum Syiah? Kaum Syiah itu orang yang terlalu mengidolakan Sayyidina Ali. Sampai-sampai salah satu aliran kaum Syiah yang 22 golongan, ada yang mengatakan, ya Ali antal ilahu haqqon. Wahai Imam Ali, engkaulah Tuhan kami sekalian yang sebenarnya. Itu Sayyidina Ali dinobatkan jadi Tuhan. Maka Syiah itu adalah salah satu ahli bid'ah. Jadi melaksanakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Juga sesuatu itu menimbulkan kekufuran. Karena apa? Mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui tentang ketuhanan Sayyidina Ali. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ada lagi bid'ah yang dilarang dan yang menimbulkan kekufuran, seperti kekufuran yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Siapa kaum Khawarij? Sama ini kaum Khawarij. Kufur juga. Kalau kaum Syiah mengidolakan Sayyidina Ali, kalau kaum Khawarij justru orang yang mengatakan bahwa pengikut Sayyidina Ali adalah kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Padahal Imam Ali tidak mengajarkan kekufuran. Sayyidina Ali tidak pernah menobatkan dirinya sebagai Tuhan, seperti halnya Nabi Isa alaihi salam, yang sama sekali tidak pernah mengatakan beliau adalah seorang Tuhan. Jadi hukumnya makruh apabila kita bermakmum kepada imam yang ahli bid'ah. Bid'ahnya ini tidak menimbulkan kekufuran, lain lagi bid'ahnya yang menimbulkan kekufuran. Yang ketiga, watukrohu imamatun. Imamatun kita hukumnya makruh bermakmum kepada si imam itolatis sholati, yang membiasakan sholatnya panjang. Bagaimana misalkan imam itu seolah-olah harus bijaksana melihat kondisi si makmum. Kalau misalkan si imamnya ahli ibadah, ini mentang-mentang ahli ibadah, si makmumnya terbiasa membaca tasbih 3 kali ketika ruku dan sujud, karena si imamnya ini ahli ibadah misalkan, tahajudnya hebat, duhanya hebat, sehingga apa yang dilakukan ketika sendiri dipraktekkan dengan jamaah lain. Nah, ketika si imam akan membacakan tasbih, ruku dan sujud 11 kali, itu harus minta ridho sama si makmum. Kalau sama si makmum disepakati bahwa kata si makmum, boleh Pak Imam, saya akan sanggup menuruti Pak Imam baca tasbih ruku 11, baca tasbih ketika sujud 11, itu hukumnya tidak makruh. Tapi kalau si imam misalkan membaca tasbih 11 kali, makmumnya tidak ridho,
kita hukumnya makruh bermakmum kepada si imam tersebut. Nah, Masya Allah, ini harus ada kesepakatan. Juga pahala daripada si imam ini, ada hadis Nabi SAW, orang yang akan diteduhi oleh teduhnya aras Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, yang tidak ada tempat berteduh kecuali arasnya Allah, yaitu imamun adil. Imam adil di sini bisa dikatakan pemerintah yang adil, juga bisa dinamakan imam sugro, yaitu dalam memimpin sholat yang adil. Bagaimana yang adil? Di belakang itu makmumnya ada orang tua, misalkan sudah tidak mampu berdiri dengan lama-lama, sehingga dalam sholatnya pun misalkan dipersingkat. Disingkatnya bagaimana? Membaca suratnya tidak yang panjang-panjang, tapi yang sedang-sedang. Karena apa? Melihat kondisi si makmum di belakang. Lain halnya ketika di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, ketika melaksanakan ibadah umroh, Masya Allah, disediakan kursi. Kalau di masjid kita, orang yang tidak mampu berdiri tidak disediakan kursi, berarti duduk saja salatnya. Lain lagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sudah disediakan bagi orang yang lanjut usia, yang tidak mampu berdiri, sudah ada kursi, duduk di atas kursi. Maka di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, si imam membaca surat yang panjang pun itu tidak apa-apa. Karena apa? Si makmumnya kuat, duduk seperti kuatnya orang yang mampu berdiri. Nah, itulah imam yang bijaksana adalah salah satu orang yang akan mendapatkan keteduhan di hari kiamat, yang saat itu tidak akan ada keteduhan kecuali keteduhan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala daripada imam ini adalah kita menolong, saling membantu kepada orang dan kepada seseorang yang berniat baik. Dalam Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Si makmum mau berjamaah, tidak ada imam, lalu kita bertindak sebagai imam, berarti pahala sholat si makmum pun ada bagiannya, pahalanya untuk si imam. Mandala ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka apabila kebaikan tersebut yang ditunjukkan oleh dirinya dilaksanakan oleh orang lain, maka akan mendapatkan jatah daripada orang yang ditunjukkan. Seperti halnya seorang bertindak sebagai imam dalam sholat berjamaah. Juga diantaranya ada hadis lain, al-mu'adzinu aminun wal imamu dominun. Ahli adan adalah harus orang yang amanah, sedangkan imam adalah menanggung bacaan si makmum. Yang dimaksud dengan menanggung bacaan si makmum, berarti ini imam itu tenaganya lebih besar daripada tenaga si makmum. Dengan arti ketika si makmum mau berjamaah belum sempat membaca Fatihah, tapi si imam keburu ruku, maka si makmum tidak setempat untuk membaca Fatihah, langsung aja mengikuti rukunya si imam. Berarti bacaan si makmum tersebut ditanggung oleh si imam. Mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.